Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi, masih momen Lebaran Idul Fitri. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemarin kita udah bahas bab puasa dan 7 anisirnya. Kita lanjut lagi ke bab masih di puasa ya. Jadi maksud daripada tujuan berpuasa tidak lain tidak bukan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah disampaikan banyak ulama bahwasanya berpuasalah kalian sebagaimana aku wajibkan terhadap kaum-kaum sebelumnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu artinya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, ini nih yang krusialnya. Apa sih yang dimaksud menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah? Kalimatnya simple, tapi melaksanakannya begitu rumit sekali. Apakah ketika kita telah menjalankan daripada seluruh perintah Allah yang dimaksud seperti sholat, puasa, zakat, haji, kemudian kita berbuat baik, apakah ini juga bagian daripada bertakwa? Atau bisa jadi jebakan, karena di belakang daripada seluruh kegiatan kita ternyata kita sekedar hanya untuk dipuji oleh orang lain. Nah, inilah kehati-hatian kita. Terus apa yang dimaksud dengan menjauhi daripada seluruh larangan Allah ya, atau yang tidak disukai daripada Allah? Apakah ketika seseorang melakukan perbuatan sesuatu hal yang tidak pada lazimnya, misalkan mencuri ya, berbuat anarki, nah, atau mencemooh orang lain, apakah ini sesuatu hal yang memang dilarang oleh Allah dan harus kita menjauhkan diri dari hal itu? Ayo kita koreksi dari kita masing-masing. Apa sebenarnya maksud daripada kedua maksud dan tujuan tersebut tadi? Dan apa yang dimaksud daripada menjauhi seluruh larangan Allah dan menjalankan seluruh perintah Allah? Ini perbedaannya sangat tipis, tapi maknanya sangat dalam. Ini butuh pemikiran yang jernih, hati yang bening, sehingga kita bisa menemukan titik temu yang akurat. Coba kita kosongkan sedikit demi sedikit mangkok kita agar bisa kita isi dengan yang baru. Bisa jadi ini adalah perkara yang lama, cuman kita selama ini tidak menyadarinya. Nah, maksud daripada menjalankan seluruh perintah Allah, maka Allah ciptakan surga itu bukan hanya untuk para kiai, para santri,
para haji, para habib, atau para ulama. Begitu juga Allah ciptakan neraka, bukan untuk tukang copet, bukan untuk tukang kriminal, bukan untuk tukang judi. Akan tetapi Allah ciptakan surga tidak lain tidak bukan adalah untuk orang yang soleh, siapapun orangnya gitu. Terlepas dia kiai, maka dia berhak menikmati daripada surga yang indah itu. Begitu juga meskipun dia copet, ya, ketika dia soleh, maka dia akan mendapatkan haknya juga. Begitu juga sebaliknya, neraka, ya, meskipun kiai, ketika dia berdosa, maka masuklah dia ke dalam neraka ya. Tapi sebaliknya, meskipun dia copet, ya kan, atau apalah yang negatif gitu, ketika dia berdosa, ya tetap, ya kan, dia akan masuk neraka. Nah, neraka ini sebenarnya bukan untuk menyiksa, ya kan, atau menghakimi daripada perilaku kita di masa lalu. Neraka ini adalah sebenarnya, kalau kita kiaskan ya, pembersihan ya. Ibarat kita dalam seharian sibuk bekerja di tempat tertentu dan badan kita ini kotor. Ini kan kita butuh mandi gitu. Nah, begitu juga neraka ya kan. Dalam proses kita berjumpa kepada Allah ya kan, ini kan harus bersih. Nah, maka ketika kita kotor ya kan, maka kita dibersihkan dulu ya, agar bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala.